Halo semuanya, selamat siang. Pada hari ini, saya akan membahas topik mengenai advanced device di dunia alat berat, yaitu namanya ARMS, Asset Remote Monitoring System. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu ARMS, fungsinya untuk apa, serta kenapa juga perusahaan di dunia alat berat harus memakai produk ARMS. Yuk simak berikut penjelasan saya kali ini. Nah, teman-teman, apa sih itu ARMS? ARMS itu merupakan solusi untuk memonitoring kondisi unit dan segala aktivitas di waktu secara langsung. ARMS itu sendiri juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada device, kedua ada konektivitas, serta ada people dan platform. Next, fitur dan data apa saja sih yang dapat dilakukan oleh si device ini? Untuk data yang bisa dibaca oleh si device ARMS ini berupa engine load, engine temperatur, baterai voltage, fuel consumption, HM dan KM, speed, on atau off, dan lokasi si unit. Sekarang kita akan beralih untuk membahas ke bagian konektivitas produk ARMS ini. ARMS menyediakan 2 jaringan akan konektivitasnya. Yang pertama berupa GSM card dan kedua berupa satelit. Tentu pastinya, GSM card sendiri mengalami tantangan dikarenakan terbatasnya suatu jaringan jika pekerjaannya dilakukan secara remote area. Namun, solusi dari device ini mampu menyimpan data secara offline jika mengalami gangguan jaringan. Dan dimana juga nih nantinya, jika device ini sudah tersambung kembali, maka data yang tersimpan akan secara otomatis dikirim ke server. Sedangkan untuk satelit sendiri, mampu menjangkau di semua lokasi area dan meminimalisirkan segala resiko yang ada. Jika tadi saya membahas dari segi akan konektivitas produk ARMS ini, maka kita lanjut lagi akan membahas dari segi people-nya, di mana people ini mampu berfungsi sebagai produk analisa. Yang pertama ialah mampu menganalisa untuk perbandingan performa kinerja driver. Yang kedua ialah mampu menganalisa dari customer dan driver behavior. Dan yang ketiga ialah mampu menganalisa dari performa kinerja unit dan operator. Dan yang terakhir ialah dapat menganalisa untuk dari segi laporan pekerjaannya. Itulah pembahasan dari segi people-nya, dan setelah itu ada platform, yang dimana data-data yang dapat diberikan dari device ini berupa data history report. Kemudian ada maintenance time alert, yang dimana cara kerjanya melakukan penyetingan jadwal secara berkala untuk melakukan pengecekan pada unit yang sudah ditentukan. Dan dimana juga nantinya server akan mengirim notifikasi bahwa jika sudah waktunya untuk jadwal pengecekan pada si unit. Dan yang ketiga ada anomaly notification. Cara kerjanya sama dengan maintenance time alert, yang dimana dapat dilakukan penyetingan pada standarisasi yang diinginkan. Jika parameter melebihi dari standarisasi yang ditentukan, maka server akan mengirim notifikasi bahwa terjadinya suatu pelanggaran. Kemudian ada unit history dan unit geofence, di mana di unit geofence ini customer dapat mengeset unit pada titik dan lokasi mana saja yang boleh dan tidak boleh dilalui. Jadi, device ini dapat membentuk pagar penuh untuk si unit. Yang terakhir ada unit expenses. Nah, itulah pembahasan dari segi people dan platformnya. Kemudian saya akan membahas dari segi bagaimana cara kerja device ARMS ini. Device ARMS ini akan di-plug-in ke unit, kemudian device akan mentransfer semua data ke server, yang dimana data ini akan membentuk data yang dapat dikelola dan dianalisa. Pembahasan terakhir yang ingin saya bahas mengenai kenapa harus memakai produk ARMS ini. Yang pertama ialah dapat membantu dalam automate asset monitoring. Yang kedua ialah dapat menganalisa segala produktivitas di segala aspek. Yang terakhir dapat melacak segala kegiatan di waktu secara langsung. Nah, itulah sedikit penjelasan dan pembahasan dari saya mengenai produk ARMS ini, mulai dari device, konektivitas, people dan platform, dan kenapa juga nih harus memakai produk ARMS. Demikian akhir dari pembahasan saya kali ini. Saya Dewi dan terima kasih.